Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti dengan NIM I0002599033 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan membahas tentang analisis yuridis terhadap putusan PT UN Semarang nomor 98-G-2022 PT UN Semarang. Kasus ini sangat menarik karena berkaitan dengan transparansi tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Klaten. Di sini saya akan membagi analisis menjadi 4 poin utama agar kita bisa melihat kasus ini secara utuh. Yang pertama adalah kronologi. Uraian peristiwa dari pembentukan panitia hingga terbitnya objek sengketa. Kemudian yang kedua adalah legal standing atau kedudukan hukum. Kedudukan hukum sebagai kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pembuktian, yaitu penilaian majelis hakim terhadap alat bukti dan surat persidangan. Kemudian yang terakhir adalah penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim, yaitu interpretasi hukum terhadap kualifikasi lembaga desa dan kepatuhan AAUPB. Masuk ke poin pertama, yaitu sengketa ini bermulai pada Juli 2022 saat Desa Kanaiban membuka lowongan untuk kepala dusun 3. Nah, proses seleksi ini berjalan hingga Agustus. Namun, muncul masalah saat pengumuman nilai. Tergugat, yaitu kepala desa, itu menerbitkan SK pengangkatan untuk saudara Ahmad Nur Hussein. Hal ini memicu keberatan dari penggugat, Saudari Indah Tri Apsari, karena merasa ada manipulasi dalam pemberian nilai bonus pengabdiannya. Nah, kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu legal standing. Lalu, mengapa penggugat berhak untuk menggugat? Nah, berdasarkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PT UN, penggugat memiliki legal standing yang kuat. Beliau adalah peserta seleksi peringkat kedua. Jika bonus nilai rivalnya itu dibatalkan, maka secara otomatis penggugat adalah pemilik nilai tertinggi. Nah, jadi ada kerugian nyata dan kepentingan langsung yang dialami penggugat akibat SK tersebut. Kemudian penilaian pembuktian. Nah, di sini fakta-fakta mewujudkan ini terungkap di persidangan. Yang pertama, secara matematis, jika bonus 15 poin milik lawan dihapus, nilai penggugat adalah 82. Jauh melampaui lawan, yaitu 69,5. Nah, yang kedua, ditemukan kecerobohan administratif yang fatal, yaitu ada 2 SK dengan nomor yang sama untuk orang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dari keterangan saksi-saksi perangkat desa lain, terbukti bahwa di desa-desa sekitar, jabatan Jogotonggo itu tidak pernah diakui sebagai bonus pengabdian untuk seleksi perangkat desa. Kemudian masuk ke bagian intinya, yaitu penafsiran hukum, yaitu poin paling krusial adalah bagaimana hakim menafsirkan hukum. Hakim menggunakan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Hakim berpendapat bahwa lembaga lain di desa haruslah bersifat tetap, dibentuk lewat perdes, dan punya masa jabatan periodik. Sedangkan Satgas Jogotonggo ini hanyalah organisasi ADHOC untuk sementara, yaitu untuk menangani masa pandemi. Nah, jadi keputusan Kades memberikan nilai bonus berdasarkan jabatannya di Jogotonggo ini adalah penafsiran yang keliru secara hukum. Selain kesalahan tafsir, tindakan tergugat dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada pelanggaran asas kecermatan karena administrasi yang kacau, dan asas ketidakberpihakan karena tindakan tersebut terlihat seperti upaya memaksakan kemenangan salah satu calon. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan. SK pengangkatan awal dibatalkan,
dan kepala desa diwajibkan menerbitkan SK baru untuk mengangkat penggugat, yaitu Indah Tri Apsari, sebagai kepala dusun 3 yang sah secara hukum. Nah, kesimpulannya adalah kekuasaan diskresi seorang kepala desa tetap harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi dan asas-asas hukum yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.